hidup ini keras ya. Kadang kita sudah berusaha baik, tapi malah diremehkan. Sudah sabar, tapi malah disakiti. Sampai akhirnya kita berpikir, buat apa tetap jadi orang baik? Tapi Allah sudah bilang di surat Al-Balad, bahwa hidup manusia memang diciptakan dalam kelelahan dan perjuangan. Dan di tengah hidup yang keras itu, Allah menunjukkan jalan orang-orang mulia, yaitu orang yang tetap berbuat baik meski keadaan sulit. Membantu orang yang kesusahan, memberi makan saat kita sendiri kekurangan, menenangkan orang yang sedang terpuruk, dan tetap punya hati yang lembut di dunia yang kasar. Karena jadi baik itu bukan berarti hidup kita selalu mudah, tapi kita memilih untuk tidak ikut menjadi jahat. Allah menyebut itu sebagai jalan yang mendaki. Berat, capek, tapi itulah jalan menuju kemuliaan. Karena bisa jadi, di saat orang lain memilih menyakiti, tapi kamu tetap memilih menolong. Disitulah nilai besarmu di hadapan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bidara. Cakep. Yang jawab salam semoga rezekinya seluas samudera. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun Anda berada, dan juga jamaah daripada Masjid Al-Hijrah yang insya Allah pada hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga host kita yang ganteng dan hidungnya mancung, ya Bu, Masya Allah, Ustadz David, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Karena orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu, insya Allah Allah tinggikan derajatnya, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Maka kalau dikatakan makhluk yang paling baik penciptaannya itu adalah manusia. Namun baik di antara makhluk-makhluk yang lain, tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Betul? Hal ini termaktub di dalam surah Al-Balad, yang insya Allah akan sama-sama kita bahas mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya di dalam surah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Balad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad
wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad ila akhir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Ulama tafsir menafsirkan daripada negeri ini yang dimaksud adalah Ummul Qura. Apa itu Ummul Qura? Yaitu kota Makkah. Kota Makkah. Kalimatnya didahulukan dengan kalimat lam. Ulama tafsir mengatakan la di sini bisa jadi tidak, bisa jadi juga tidak, yang mensisipi dan mengkukuhkan sesuatu. Saya tanya kepada jamaah nih, Bapak Ibu sekalian, kalau ada kalimat begini, saya tidak perlu menasehati anak untuk menghormati orang tua, kira-kira itu perlu atau tidak? Kalimatnya tidak, tapi ternyata perlu. Jadi inilah yang dikatakan Allah sumpahnya, bahwa aku benar-benar bersumpah dengan bihadzal balad, dengan kota Makkah. Kenapa kota Makkah? Kota Makkah di situ ada Ka'bah. Di situ ada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Yang namanya kota Makkah itu adalah kota suci, kata Nabi, yang bahkan kesuciannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa pergi ke kota Mekah, amin. Melaksanakan ibadah haji, amin. Melaksanakan umroh, amin. Pulang-pulang beli sawah, habis itu beli rumah, habis itu anaknya nambah. Ya Allah, Pak Ustadz udah nenek-nenek, bagaimana mau nambah, kan begitu. Lanjut lagi, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah. Kalimat hillun ini ulama mengatakan asalnya dari halal, yang berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu yang diperbolehkan untuk melakukan yang diharamkan di kota Mekah. Dan itu pun ulama tafsir menjelaskannya ada waktu-waktu tertentu, dan sampai sekarang sudah ditutup karena alhamdulillah kembalinya syariat Islam dengan baik, karena Islam sudah maju, alhamdulillah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Nabi Muhammad telah dihalalkan oleh Allah atas kota Makkah ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Ulama tafsir mengatakan, ada yang mengatakan ayah ini yang dimaksud adalah Adam dan juga anak keturunannya. Ada yang dimaksud juga Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan juga anak-anaknya. Dan juga ada yang dimaksud juga adalah ayah dan bapak. Bu, wa walidiu, walid itu artinya walid artinya walad artinya Kenapa nggak disebut ibu? Iya, demi ibu dan anaknya. Kenapa yang disebut bapak-bapak? Demi bapak dan anaknya. Ulama mengatakan yang pertama, seorang itu lahir akan disandarkan atas nama bapaknya. Betul? Yang kedua, yang menentukan faktor genetik itu adalah bapak-bapak. Bapak-bapak punya faktor XY, ibu-ibu XX. Kalau X bertemu Y jadinya laki-laki apa perempuan? Ya bingung dah tuh. Iya, artinya yang menentukan itu adalah bapak. Makanya Bu, kalau pengen punya anak perempuan bilang sama bapak. Kalau pengen punya anak laki-laki bilangnya sama bapak. Tuh Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wa walidiu wa ma walad
laqad khalaqnal insana fi kabad, dan telah diciptakan manusia dengan penuh susah payah, dengan penuh keluh kesah. Bagaimana tidak ya, dari mulai hamil muda ini ibu-ibu masya Allah punten ngidamnya dikit-dikit ngelihat nasi, ngelihat lauk, ngelihat duit, iran duit kagak, ngelihat laki bukan saya Pak. Allah, iya tuh, iya kan, udah begitu hamil besar, masya Allah, itu ibu perutnya mancung, tiduran begini salah, begitu salah, ya, mau tiduran telentang kayak gunung, tengkurap kayak gangsing, masya Allah, Bu. Iya, begitu lahir blojor berat, Masya Allah, itu kita nggak bisa apa-apa. Ya, akhirnya berusaha belajar jalan, belajar berbicara, sekolah sampai tinggi, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kabat artinya adalah tegak lurus, mampu menerima beban ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ya, kalian jangan sampai mengira semua ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu. Mudah-mudahan kita lanjutkan di pembahasan kita insya Allah di segmen berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, Pak, Alhamdulillah kita sudah dengarkan tausiah awal dari guru kita, yaitu Kiai Haji, nama Kiai siapa Kiai? Siapa Kiai namanya? Siapa Kiai? Abdul Karim. Pakai nanya lagi. Ya Allah. Sama teman saya, sahabat saya Kiai Haji Abdul Kafi. Bercanda Kiai, jangan serius-serius banget Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim di dalam cahaya hati Indonesia. Bu, Pak, tadi yang dibahas surahnya surah apa? Al-Balad. Surah keberapa? 1 Mau jawab takut salah. Surah ke-9, 90. Adanya di juz amma, juz 30. Ya Bu ya? Bu. Kalau ditanya ya Pak ya sama anak sama cucu, surah Al-Balad surah keberapa? Surah ke-9. Juznya juz? Nah itu tahu. Baik, kita akan bahas lebih dalam tentang tema kita bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdul Kafi yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita lagi nanti ya di segmen ketiga. Nah sekarang saya berikan kesempatan dulu kepada bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya, silakan. Iya baik, bapak-bapak yang di depan silakan Pak. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas dari Majelis Zikir wa Ta'mir. Mohon izin pertama bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak Anas. Apakah kita harus tetap memaafkan seseorang walaupun kita tahu bahwa seseorang tersebut berpotensi untuk melakukan kesalahan yang lebih besar? Itu saja, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Abdul Kafi. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita harus terus memaafkan kesalahan orang lain walaupun kita tahu orang tersebut berpotensi melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih besar lagi kesalahannya? Itu ya, ini sering terjadi ya Bu ya, apalagi ibu yang sering disakiti. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu jamaah di sini insya Allah semuanya bahagia.
Kelihatan Ustadz David dari wajah-wajahnya semua sumringah. Masya Allah. Pakai lipstiknya tebel-tebel. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa yang harus kita ketahui, kewajiban manusia untuk memaafkan orang lain itu adalah tanpa batas. Sama dengan kesabaran. Orang yang mengatakan kesabaran saya sudah habis, sebenarnya dia sedang tidak sabar. Karena yang namanya sabar insya Allah tidak akan ada habisnya. Sebagaimana sabarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi. Ya. Bersabarlah kalian, memberikan maaflah kalian kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah menyakiti kalian seperti sabarnya ulul azmi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh. Oleh karena itu, kalau ada orang yang ternyata berpotensi melakukan kesalahan yang sama, haruslah kita maafkan. Sekali, maafin. Kedua, kita tetap maafkan. Yang ketiga, ibu maafkan atau enggak? Kita maafkan, tapi tetap yang namanya proses hukum tetap harus berjalan. Kenapa? Karena untuk memberikan efek jera. Memaafkan di sini definisinya adalah dia tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan orang tersebut dan juga telah membuka hatinya untuk tidak membalas daripada perbuatannya. Itu namanya maaf. Sulit atau enggak? Waduh, sulit banget itu mah. Kita ditimpuk batu, kira-kira ada nggak potensi kita untuk nimpuk balik? Gede. Bisa banget nggak itu? Bisa banget, gede. Gede banget ya. Banget, Bahkan bukan pakai batu. Iya, pakai sapu kalian ya. Ditambahin lagi gitu. Tapi itulah bagaimana cara kita untuk bersabar. Maka kategorinya wal afina anin nas wallahu yuhibbul maka belajarlah kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kalau sekali kita maafin. Kalau kedua, maafin. Ketiga kali, maafin. Tetap maafin. Tapi untuk memberikan pelajaran, boleh kita proses hukum. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, mereka tidak akan pernah jera. Jadi boleh ya, karena di dalam Islam juga ada yang namanya hukum syariat, hukum qisas dan lain sebagainya untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang berbuat zalim atau maksiat. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita membebaskan boleh nggak Ustadz? Tapi nanti jawabnya. Ya, Jawabnya. baik. Misalnya Masya kita mau Allah. proses, tapi kita bebasin dia, nggak usah lewat proses hukum, boleh nggak? Itu pertanyaannya. Iya. Ya, tapi nanti dijawabnya. Sekarang saya kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silahkan. Ada? Iya, mana nih? Masih bapak-bapak juga? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarip dari Jamaah Masjid Al-Hijrah, Titian Kencana, Bekasi Utara. Pak Sarip, silahkan Pak. Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah, saudara saya itu koki, sudah berjuang untuk mencari pekerjaan. Nah, ternyata dapat tawaran pekerjaan yang harus memasak babi dan alkohol. Apa yang harus dia lakukan padahal dia ada ayahnya yang sedang sakit dan adiknya masih sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Gey. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah pertanyaannya bagus ya. Dari Bapak Haji Syarif. Dan tadi Bapak Haji Anas. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Bagaimana cara kita menyikapi kalau seorang anak kemudian kerja dan di situ ada sesuatu yang haram. Sedangkan lagi kepepet. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kalau kita ingin bekerja yang paling utama adalah usahakan kerjanya dengan yang halal. Ya, sebagaimana Allah berfirman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Namun jikalau kondisinya terdesak, ternyata qadarullah, Bapak Ibu disuruh oleh atasannya untuk memasakkan hidangan-hidangan yang haram seperti daging babi atau menyediakan
alkohol itu bagaimana ya, kalau kita dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan membutuhkan, maka dibolehkan bagi kita untuk melakukan itu. Ya, tapi cukup sekali saja. Jangan berlarut-larut. Iya, jangan ulang. Iya, ini kadang-kadang sekali ya udah nggak apa-apa dimasak, 2 kali ya udah nggak apa-apa dimasak. Itu kalau terus-terusan itu jadi kebiasaan. Dan jadi menganggap bahwa ya itu adalah hal yang lumrah, biarkan saja. Tapi ingatlah Bapak Ibu, segala sesuatu yang menyediakan perkara yang haram, itu juga kita mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan dan dimakannya. Oleh karena itu, carilah pekerjaan yang apa? Yang halal. Insya Allah ada gantinya. Insya Allah Allah berikan yang terbaik lagi dengan cara yang halal. Sekarang saya tanya Bu, banyakan mana? Yang dihalalkan atau yang diharamkan? Dihalalkan atau diharamkan? Dihalalkan yang banyak. Yang dihalalkan. Kalau di luar negeri sana, ya di cuacanya dingin, di daerah kutub sana, alkohol itu untuk menghangatkan. Betul nggak Bu? Betul. Memang alkohol itu mungkin ada fungsinya, tapi kan bisa kita ganti dengan yang halal. Bisa bandrek, bisa jahe, ya. Di luar negeri nggak ada bandrek. Nggak ada bandrek ya. Iya, maksudnya kan begitu. Iya, artinya masih ada yang halal. Iya. Yang halal banyak, ngapain yang haram? Insya Allah kalau orang udah komitmen untuk menjalankan sesuatu yang halal, Allah akan mudahkan daripada jalannya. Allah akan bukakan jalan keluar, insya Allah. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga itu semua. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, jelas Pak? Pak, Pak. Nah gitu suaranya kedengeran dong. Lemes banget ya. Tadi kan kalau orang yang kerja jadi chef ya Bu ya, Pak ya. Nah tapi kalau misalnya, kalau chef kan masak, yang haram jelas. Nah sekarang kalau kerjanya jadi OB, di kantor disuruh beliin alkohol sama bosnya. Suruh pergi ke salah satu supermarket gitu, dia kan beliin tuh, bawa balik ke bosnya, beliin lagi. Itu kena dosanya enggak? Tapi nanti jawabnya ya. Nanti Bu. Dan kemana-mana tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ala Yasin Habibillah, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang berada di masjid ini ataupun yang sedang ada di rumah, wabil khusus host kita, abang saya, meskipun saya ngakunya beliau abang saya, tetap gantengan beliau daripada saya. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz David Kholik mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya sehat kabarnya? Alhamdulillah. Baik, kita teruskan pengajian kita pada kesempatan siang hari ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat surah Al-Balad ayat 6 sampai ayat 10 ingin mengingatkan kepada kita. Apa peringatannya? Peringatannya istimewa supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Sombong dalam hal apa? Manusia itu kalau mau sombong macam-macam modelnya. Ada yang sombong karena kecantikan dan kegantengannya. Betul apa betul? Bu, Bu. Sekarang saya nanya, boleh apa enggak? Jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita.
Ini kira-kira yang hadir pada kesempatan siang hari ini ibu-ibu cantik apa enggak? Pertanyaannya lagi, cantik versi siapa? Halo Pak. Ya. Diam, ibu diam, jangan nyaut, saya nanya bapak, awas nyaut ya. Pak, halo Pak. Ya, bapaknya belum ngopi apa gimana ini? Pak, ayo Pak, nyaut Pak, kira-kira Pak, kira-kira, mohon maaf, kira-kira ibu yang ada di samping bapak semuanya cantik apa enggak? Yang bodoh amat dah, bapak mau jawab enggak terserah dah ya. Ya memang mohon maaf kalau urusan ngaji memang begitu. Kalau ibu-ibu disuruh ngaji, wah ngaji jam 12, jam 10 udah standby. Ya. Kalau bapak-bapak ngaji jam 12, kadang-kadang jam 12 lewat 15 baru datang. Ya. Jadi manusia itu sombongnya model-model macam-macam. Ada yang sombong karena kecantikannya. Merasa bahwasannya dirinya itu paling cantik sejagat internasional Indonesia serta dunia. Iya. Bukan versi kampung. Makanya kadang-kadang kalau saya ngelihat orang sombong, namanya kita orang Betawi itu rada-rada gimana gitu ya. Ada juga yang sombong karena maaf Allah takdirkan dia punya harta banyak. Makanya ada istilah OKB, orang kaya baru, atau OBK. Apa itu? Orang baru kaya. Oh iya. Biasanya maaf Ustadz David, orang kalau sudah dikaruniakan harta yang banyak, banyak sombongnya. Nah di sini Allah ingin memperingatkan kita, awas jangan sampai jadi orang sombong. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lubada itu menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsirnya ada Jalalain, itu jadi harta yang memang berkumpul bertumpuk jadi satu. Harta itu kan macam-macam, ada uang, ada mobil, ada anak. Ya, ibu, punya duit banyak, mobil banyak, anak banyak, gira nggak kira-kira? Wah, ibu diam, saya nanya bapak. Pak, punya duit banyak, anak banyak, istri banyak. Kan ibu saya suruh diam. Istri atuh. Kira-kira seneng nggak Pak? Kira-kira apa? Harta banyak di rekening kagak, nolnya kagak terhitung. 3.0000000. Nolnya sampai tumpah-tumpah tuh. Di sini Allah ingin memperingatkan kita, harta yang kita miliki jangan sampai membawa kita kepada kehancuran. Siapa mereka yang hancur? Orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu Allah bencinya, naudzubillahi min dzalik, luar biasa. Makanya mohon maaf Bu, di sini ayat ini Al-Balad 6 sampai 10 benar-benar nasihat buat kita manusia yang biasa, tidak ada yang bisa kita sombongkan karena Allah Subhanahu wa taala semua yang memberi kepada kita hanyalah sifatnya titipan. Harta banyak titipan. Mobil banyak kreditan. Kredit. Istri banyak titipan. Diam nanya bapak. Ya. Lalu bagaimana sikap kita supaya kita tidak menjadi orang yang sombong? Ingat dong, segala sesuatu Allah titipkan kepada kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahum najdain. Kita harus berpikir, ya Allah, apapun karunia yang ada di dalam kehidupan kita dan anggota tubuh kita, itu adalah dari Engkau. Coba Bu pernah berpikir nggak kira-kira, alam naj'al lahu 'ainain. Allah menjadikan kita punya dua mata karena siapa? Karena kebesarannya Allah. Maka pakailah mata kita jangan untuk hal-hal yang buruk. Karena di situ ada kalimat wahadainahun najdain. Pilihan ada di kita. Apa yang Allah karuniakan kepada kita mau kita pakai untuk kebaikan atau mau kita pakai untuk keburukan. Bu, punya mobil cakep, kita pakainya buat apa? Buat yang baik-baik dong. Misalkan dikaruniakan mobil mewah harganya 1,3 M. Contoh ya. Pakai buat apa? Bapak pertama pakai untuk mencari nafkah. Ngalor ngidul berangkat gelap pulang. Waduh jangan dong.
Kalau berangkat gelap pulang gelap, nyampe rumah kerokan itu. Pakai buat nyari nafkah. Ntar kalau Sabtu Minggu ajak suami siapa, ajak istrinya, ajak anak-anaknya kemana? Jalan-jalan ke puncak. Jangan lupa minumnya aqua sama kopi. Iya. Ajak jalan-jalan, akhirnya apa? Anak seneng, istri seneng, jadi pahala. Jadi apa? Jadi kebaikan, jadi amal soleh. Akhirnya apa? Allah akan memberikan kita nikmat yang lebih banyak lagi. Amin, Allahumma amin. Begitupun mulut kita. Ntar kita lanjut lagi bahasannya ya. Ya. Mulut kita pakai untuk yang baik, supaya nggak membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan mulut biasanya perempuan laki-laki. Baik gitu. Masya Allah. Bu, Pak, surah Al-Balad ayat 6 sampai 10 udah dibahas ya. Surah ini sebenarnya mengingatkan kepada Nabi Muhammad dari Allah bagaimana beratnya perjuangan pada saat beliau syiar menghadapi orang kafir Quraisy di Makkah ya. Jadi itu perjalanan yang luar biasa. Tapi Allah bilang bahwa di sini bahwa nggak ada yang mudah dalam hidup, tapi setiap kesulitan yang didasari karena Allah insya Allah akan dapat kebaikan. Baik, kita kasih kesempatan dulu buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Nelly. Ibu Nelly dari mana? Dari Majelis Talim Al-Hijrah. Oke, silakan pertanyaannya Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan Islam kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu, tetapi membuat orang itu jadi malas bekerja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sedekahnya keseringan gitu kali ya. Sering bantu sampai kayak orangnya malas kerja gitu ya. Mikirnya begitu. Gimana tuh Ustadz? Baik Ustadz David, ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Dan insya Allah saya akan jawab. Tapi ingat, sebelum menjawab pertanyaan dari Ibu, saya mau nanya dulu boleh nggak kira-kira? Boleh. Kira-kira pada gerah apa nggak sih? Kalau bahasa orang barat, bahasa Inggrisnya the ngelekep ya. The ngelekep tuh ya siang hari ini ya. Ya Bu. Jadi gerah tuh the ngelekep bahasa orang baratnya ya. Orang Bu, barat itu ya? iya. Bekasi barat ya? Boleh nggak Bu, saya minum dulu biar acara kita makin adem. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Bentar ya Bu ya. Ibu udah siap kan, udah ada kan ya? Udah ada. Biar sama-sama, biar enak ya. Ayo kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, makasih Ustaz David lah jadi kagak minum ini juga. Ya, kagak saya. Alhamdulillah Bu, kalau udah mulai nggak fokus karena gerah gini dan biar badan pikiran tetap adem, sudah pasti aqua adalah solusinya. Ya nggak Bu? Bener ya Bu ya? Sekarang aqua hadir lewat campaign kaum yang adem. Biar tetap setiap momen terasa adem bareng aqua. Kenapa begitu Bu? Karena hanya aqua yang mengandung mineral alami. Sehingga aqua terasa dingin walaupun gak didinginin dulu. Keren gak kira-kira? Bekasi dingin apa ngelekep sih? Ya. Tapi aqua tetap dingin meskipun kagak didinginin. Jadi jangan lupa selalu minum aqua biar cairan tubuh terjaga dan aktivitas tetap adem. Aqua dingin alaminya ademin kamu. Nah kita lanjut ya Bu. Pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Ibu Nelly ya. Panjangnya siapa Bu? Nelly Karisma apa siapa? Nyanyi dangdut ya. Ya Ustaz David, Masya Allah. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kita bersedekah kepada orang yang susah, yang takutnya, susah. sedangkan dia takutnya itu jadi kebiasaan, jadi dia males. Oh gitu. iya, Masya Allah. Gini Bu, pada intinya kalau tidak salah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, di hadis nomor pertama, di situ dikatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau kita sudah misalkan meniatkan itu untuk sodako, kita tanpa pandang bulu siapapun yang kita keluarkan, pahalanya tetap kita akan dapat. Urusan misalkan maaf ya, urusan dia malas kerja, biar urusan dia kepada siapa? Kepada Allah. Tapi bisa juga itu pelajaran buat kita. Kalau masih ada yang lebih membutuhkan, kenapa kita tidak cari yang lebih membutuhkan?
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh memberikan nasihat, kalau kita mau sedekah, yang pertama kepada aqaribaha, kepada yang terdekat kita. Misalkan ibu maaf punya saudara ponakan anak yatim. Nah kita afdolnya sedekahnya ke dia dulu tuh, ketahuan kan? Karena apa? Sedekahnya misalkan anak yatimnya apalagi masih kecil ya, butuh apa? Butuh uang jajan sekolah. Iya. Buat beli sepatu, buat beli baju. Nah itu yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Ya. Karena ketahuan anak kecil kan apa yang mau dikerjain ya. Tapi kalau orang yang maaf ya kita sedekahkan yang memang orang yang nganggur, kagak ngapa-ngapain, kita sedekahin terus, takutnya tuman ntar kelamaan. Ini orang sini ngerti tuman apa kagak? Tuman tuh bahasa orang London ya. Apalagi maaf ya Ustaz David, yang kita sedekahkan maaf orang yang nganggur. Orang nganggur kan kerjaannya 3. Apa itu Ustaz? Nih saya kasih tahu orang nganggur kerjaannya 3. Orang nganggur punya kerjaan ya? Iya nih kerjaannya 3 nih. 1 nyender. 2 ngopi sama ngerokok. Iya. 3 ngayal. Tuh begitu tuh enak banget tuh ya. Tapi biasanya mohon maaf ya kita juga nggak boleh memandang mereka sebelah mata. Kadang-kadang gara-gara dia orang nganggur, Masya Allah kampung jadi aman. Kagak ada maling. Kenapa? Emang dia terus yang tiap malam jaga kan gitu kan nih. Jadi gitu kita kembali lagi. Jadi prioritaskan yang memang membutuhkan. Anak-anak yang butuh uang sekolahnya, beli tasnya, beli sepatunya. Jangan kasih kepada ibunya. Ada anak yatim, kita kasih ke ibunya. Kadang-kadang maaf ya mudaratnya lebih banyak. Oh kok gitu? Oh iya, kadang-kadang ibunya nggak pakai buat keperluan anaknya, buat kepentingan dianya. Oh. Check out, skincare. Harganya 13.330.000, wah macam-macam. Nah bahaya gitu. Jadi gitu kira-kira Ustaz David. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Bu, udah jelas? Apa? Jadi Ustaz tadi nyampein ya kalau bisa yang namanya sedekah itu tergantung dari niat. Niat sedekah udah tutup mata, ikhlas lillahi ta'ala. Masalah dia mau gimana urusan dia. Malah yang perlu kita bantu pertama kali ada yang terdekat sama kita. Ada kakak kita kayak susah, adik kita kayak yang susah yang udah berkeluarga ya. Lagi juga nggak usah hitung-hitungan Bu. Ya Bu. Dengerin nih. Ustaz mohon maaf saya potong, tetap dihitung. Kalau kagak dihitung boros duit kita. Ya udah oke. Biar Allah yang balas ya Ustaz ya. Jangan mana-mana kita akan lanjut bahasan ini emang menarik sekali ya. Bicara kesulitan hidup dan tantangannya bagaimana Allah mengingatkan kita melalui surah Al-Balad dan mengingatkan melalui perjuangan Nabi Muhammad SAW pada saat melakukan syiar ya. Beliau menyiarkan agama Islam pada saat di kota Mekah. Bagaimana tangguhnya beliau. Kita belajar dari seorang pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dan juga Bapak Ibu hadirin jamaah daripada Masjid Al-Hijrah yang insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kembali pembahasan kita yang tadi juga sudah diteruskan oleh guru kita Ustadz Tamami, Masya Allah. Kita tahu bahwa kita menjadi manusia pastinya dengan usaha. Kita menjadi manusia itu harus senantiasa memiliki sifat berusaha. Betul? Karena dari kecil kita sudah nalurinya berusaha.
Beranjak dewasa pun dengan penuh usaha. Mencapai titik seperti ini pun juga jelas dengan usaha. Oleh karena itu, kadang-kadang Allah memberikan cobaan untuk kita berbeda-beda. Dan juga dalam menyikapinya berbeda-beda. Ini yang menjadi masalah, betul. Ada dia yang begitu dicoba oleh Allah, bu, imannya naik. Ada makin rajin ke masjid, makin rajin ke majlis ta'lim. Ada juga orang yang begitu dicoba oleh Allah, dia makin jauh dari Allah, kagak pernah ngaji. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kalau di sini mah Pak Ustadz nggak ada. Di sini mah bapak ibunya udah soleh-solehah semua. Amin. Saking solehnya Ustadz David, Iya. belum ajan aja udah pada sholat. Rajinan itu. Ini luar biasa. Ada juga yang dia diuji oleh Allah, mau susah, ya mau bagaimana tetap aja sama. Ada yang begitu. Itu merupakan salah satu sunnatullah. Agar apa, manusia bisa melihat bahwa ujian itu, cobaan itu merupakan kasih sayang Allah. Karena manusia itu mampu merasakan sesuatu setelah dia merasakan sesuatu. Betul? Betul. Saya tanya sama bapak dan ibu. Bapak, ibu, di tangan kanan saya, kiri saya ya. Kalau ibu kanan ya bu ya. Di kiri saya ini jeruk. Warnanya kuning, yang di sini tangan kanan warnanya oranye. Yang mana yang lebih manis? Oranye. Kata siapa? Bagaimana cara kita bisa menentukan jeruk yang oranye ini lebih manis daripada yang kuning? Caranya dikupas, dibersihin, dimakan, dirasakan. Begitu dirasakan tahu, oh ternyata jeruk yang lebih oranye ini jauh lebih manis daripada yang Karena manusia seperti itu. Ngerasain dulu susah baru ngerasain seneng. Kalau hidup itu seneng terus, indah apa kagak? Enggak. Biasa aja jadi. Biasa aja, itu nanti adanya di surga. Kalau hidup susah terus, enak apa kagak? Wah jawabannya kagak Pak Ustadz katanya. Iya emang sehari-hari udah susah katanya begitu. Iya. Enggak enak. Maka Allah kasih kita ada susah, ada senang, ada gembira, ada Itulah sunnatullah. Maka lihat di surah ya, daripada Al-Balad melanjutkan tadi, falaqtahamal aqabah wa ma adra kamal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masqabah yatiman dha maqrabah ila akhiril ayat. Falaqtahamal aqabah wa ma adra kamal aqabah. Maka harta yang kita miliki, kenikmatan yang kita miliki, ini kata Allah bisa jadi ini menjadikan kita justru sulit untuk mendaki, menaik ke titik hal-hal yang kita inginkan, betul? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, susahan naik apa turun? Kalau udah umur segini mah ya Pak Ustadz, jangankan itu, naik dikit aja ini kaki rasanya udah berat Pak Ustadz, kan begitu. Susahan naik apa turun? Iya, susahan naik. Maka ulama mengatakan raqabah di sini ya, fakku raqabah, salah satunya hal-hal yang memang meringankan kita. Yang pertama adalah membebaskan budak, memberikan ta'amu miskin, orang-orang makanan yang miskin, memberikan ta'am kepada orang-orang yang miskin, dan juga senantiasa berbuat falaqtahamal aqabah. Aqabah ini adalah salah satu nama gunung yang ada di neraka jahanam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Jadi gunung itu begitu tinggi, orang yang masuk neraka jahanam dia akan berat sekali untuk naik. Maka ujian kita di dunia ini menjadi wasilah untuk meringankan kita di akhirat. Makanya jangan sampai terlena. Inna ja'alna
ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah ciptakan ini semua perhiasan untuk apa? Menguji kita mana baik, mana buruk. Bu, sekarang saya tanya, Pak, ya lemes amat ini. Iya Pak, cinta Islam? Iya kompak ya jawabnya. Cinta Islam? Cinta Allah? Cinta Rasulullah? Cinta duit? Pak Ustadz, duit mah jangan ditanya Pak Ustadz. Iya semuanya pasti cinta. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu orang nyari duit, orang nyari harta, apa aja dilakuin. Iya siang jadi malam, malam jadi kaki di kepala, kepala di, ya Allah Bu. Itu kadang-kadang orang ya angkatan 59 berangkat jam pagi, jam 5 pagi pulang jam 9. Kalau ini angkatan berapa ini? Ya Allah, mari sama-sama kami mengajak semuanya, yuk kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan ridhonya dan juga diringankan daripada azabnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, alhamdulillah kita belajar surah Al-Balad ya. Kita udah hafal surahnya, sekarang kita coba kaji ya isinya. Ya, nggak cuman mengerti terjemahnya, tapi juga mengkaji tafsirnya bersama dengan guru-guru kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kerasa nggak kalau hari ini udah mulai agak panas ya? Terasa ya? Nah, saya juga sama nih, apalagi ya kulit saya udah mulai kerasa kering dan mulai bermasalah. Ditambah paparan sinar matahari, beban pikiran, pola hidup sehari-hari, ini juga dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit. Karena itu untuk menjaga kulit dari luar dengan skincare saja nggak cukup. Jadi harus ditambah dengan perawatan dari dalam dengan suplemen untuk membantu mempertahankan kelembapan dan elastisitas. Dan penampilan kulit agar tetap terawat dan sehat dari dalam, suplemen dari dalam yang bisa dipilih adalah Nouriskin Ultimate. Yang mana suplemen ini memiliki kandungan marine protein, kolagen, OPC, SOD, lycopene, green tea, herbal pelembab, hyaluronic acid, vitamin dan mineral. Nouriskin Ultimate juga memiliki manfaat mengencangkan dan mencegah kerutan, menghilangkan flek hitam dan melembabkan kulit. Nouriskin Ultimate cocok digunakan untuk wanita usia 35 tahun ke atas, jenis kulit kering dan normal serta problem kulit kerutan dan flek hitam. Sangat cocok untuk kulit kering karena hyaluronic acid dalam Nouriskin Ultimate dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan, menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit. Ingat, sekarang, hadir Nouriskin Ultimate New Formula yang telah diproduksi di Indonesia. Memiliki sertifikasi halal dan harga lebih ekonomis. Untuk perawatan kulit dari dalam, percayakan pada Nouriskin Ultimate dan Nouriskin Ultimate New Formula. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana Mama doya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan siang hari ini di dalam surah Al-Balad ayat 16 sampai 20. Bagaimana di ayat ini lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita, kalau tadi di ayat 6 sampai 10 kita diingatkan oleh Allah jangan jadi orang sombong. Di ayat 16 sampai 20 ada banyak hal
Yang pertama, kita diingatkan oleh Allah untuk menjadi orang yang ringan tangan dalam memberi. Kepada siapa? Yang pertama, kepada orang miskin. Au miskinan dza matsrabah. Meskipun biasanya kalimat orang susah di negara kita banyak, Bu. Ada miskin, ada fakir, ada yang terakhir yang kagak enak nih. Apa itu? Kismin. Ya. Jadi kalau secara klasemen bola, nih kalau secara klasemen bola, fakir, miskin, kismin tuh. Nah, kira-kira yang di depan saya ini nomor berapa ya kira-kira? Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk yang tiga itu. Amin ya. Nah, Allah ingin mengingatkan kepada kita, ayo dong, kalau kita punya harta banyak, sayangi mereka, berbagi kepada mereka. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya Allah menciptakan kita sebagai manusia tentu akan diuji dengan keimanan kita. Iman diuji, Bu. Ya. Bu. Ya. Iman diuji itu kan banyak jalan dan caranya. Ada yang keimanannya diuji lewat hartanya. Apalagi kalau tidak salah sebentar lagi kita akan dekat kepada namanya Idul Adha. Ya, Bu. Di situ harta kita diuji tuh. Kira-kira kita besok berkurban atau tidak? Ya, Bu. Karena kan orang berkurban bukan berapa banyak harta yang dia miliki, tapi berapa banyak kemampuan yang dia inginkan tuh untuk memberi daripada Idul Adha ataupun kurban. Kenapa begitu? Karena kalau kita lulus ujian iman, apalagi lulus ujian ketika kita rajin sedekah, rajin memberi, maka Allah akan memberikan kita pahala ganjaran yang luar biasa. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya. Di dunia diberikan kebaikan, apalagi nanti di akhirat. Dan jaminannya apa? Jaminannya Allah golongkan kita termasuk golongan yang sebelah kanan. Karena dalam Al-Quran, di dalam suratul Waqi'ah, nanti di akhirat itu ada 3 golongan. Ada ashabul maimanah, ashabul masy'amah, sama was-sabiqunas sabiqun. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita ingin menjadi golongan ashabul maimanah? Tentu jawabannya iya. Golongan yang Allah catatkan sebagai golongan yang kanan. Yang nanti Allah akan berikan kita catatan kebaikannya di sebelah kanan. Tuh dicatat ya, Bu, nanti itu. Makanya ketika kita wafat meninggal dunia, kita masuk ke alam kubur, nanti ada namanya Yaumul Ba'ats. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Yaumul Mizan. Di pertimbangan ya apa? Di hari pertimbangan ya. Udah begitu kita akan perlihatkan amal baik kita dan amal buruk kita. Ibarat kita, CCTV kita akan apa? Ditayangkan. Misalkan tanggal sekian kita lagi sodakoh. CCTV-nya danta tuh kalau kata bahasa orang Betawi tuh ya. Danta. Ya, ibu-ibu lagi nongkrong 3 orang, Nani, Tuti, Titi, danta tuh ya. Yang satu lagi ngerujak makan mangga tuh. Yang satu lagi makan ya Allah jambu gede banget tuh. Yang satu lagi ngomongin orang. Dan tak, Bu, nanti tuh CCTV-nya tuh ya. Dan orang, mohon maaf Ustaz David, Masya Allah. Bu, orang yang golongan kanan itu luar biasa. Nanti surganya istimewa. Di surga disiapin apa aja yang ibu mau ada. Kalau nggak salah silakan cek di dalam suratul Waqi'ah. Saya itu lagi seneng surah An-Naba. Dari ayat 35 sampai ayat kalau tidak salah 40 itu jelas sekali. Inna lil muttaqina mafazan hada'iqa wa 'anaban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la jazaa'an min rabbika 'ata'an. Jadi nanti di surga yang kita golongan kanan akan disiapkan apa? Hada'iqa wa a'naba. Taman-taman yang luas, yang indah, yang mana taman ini tidak ada di dunia. Taman mini kalah sama taman di surga ntar ya. Semuanya. Terus disiapkan apa? Buah-buahan yang istimewa yang belum pernah kita temukan di mana? Di dunia. Ibu. Ya. Bu. Ya. Kalau buah di dunia beli. Ya. Buah yang paling enak apa? Duren montong. Wah. Blackton. Sekilo 85.000. Tuh kalau makannya sambil ngopi, gurih, mantap kan dia. Bu, di sorga, mohon maaf, di sorga enak, bukan cuman montong, udah begitu gratis lagi, coba itu.
Bapak-bapak bukan cuma makan duren Pak, tapi apa? Ditemani oleh siapa? Wa kawaiba atsroba. Ditemenin siapa? Bidadari yang ngomongin montong apa jadi sih ya, gitu. ya Bu, jadi itu. Makanya dulu teringat kalau tidak salah sebelum saya akhiri ceramah saya, zaman kita kecil itu kan gambaran sorga neraka digambarkan lewat buku. Dulu zaman saya kecil Ustaz David, kalau kita mau jajan agar, itu sampingannya beli buku judul-judulnya siksa neraka, keadaan sorga. Biar apa? Biar kita eling, supaya jadi orang baik, tetap jadi orang beriman. Makanya dulu Bu kita makan agarnya sambil gemeteran tuh. Sorga begini. Ya begitu Ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang digolongkan di dalam golongan yang kanan sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Ustadz diingetin sama komik horor. Saya ingat pertama kali baca itu tuh komik tentang surga neraka itu ya Ustadz ya. Siksa neraka apa kok nggak salah itu. Betul, bisa tidur saya Ustadz, takut gitu ya ngeliatnya. Udah begitu. Ya. Serem banget Ya, buat udah anak-anak. begitu Ustaz maaf ya, habis begitu besok udah kagak beli agar lagi tuh. Masya Allah. Silakan Ibu yang mau nanya angkat tangannya. Silakan siapa? Mana? Ya silakan yang di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yanti dari Majelis Taklim Al-Hijrah. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz, Silakan Bu Bian. haruskah saya selalu bersikap baik terhadap orang yang sering menipu secara materi Pak Ustadz? Misalkan nih mau pinjem duit alasan beli susu, ternyata buat shopping Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tuh gimana tuh saat minjem duit katanya buat biaya hidup lah ya, buat susu bayi dan segala, ternyata buat beli tas baru, buat shopping. Silakan Ustaz. Ya kalau boleh saya bilang zamannya emang udah begitu ya. Nah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tentu kalau kita sudah dikecewakan artinya kita punya pelajaran. Artinya kita punya pengalaman. Sehingga pengalaman dan pelajaran itu yang akan membentuk karakter kita bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi lagi. Berarti tandanya cukup sekali habis itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedek jangan Bu. Ya. Gedek jangan. Nih lagi-lagi bahasa London nih ya. Gedek, the meaning gedek itu kesel ya. Mohon maaf ya karena saya lahiran London begitu. Gedek jangan, kesel jangan Bu. Tapi jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Karena kalau makin kesel, makin gondok, makin gedek takutnya hati kita yang rusak. Allah. Sehingga kebaikan kita nanti yang kita sudah berikan kepada dia nihil pahalanya. Betul apa betul Bu? Betul. Jadiin pelajaran. Karena ada istilah begini, memang yang paling sulit zaman sekarang kita membedakan mana orang susah, mana orang yang benar-benar susah. Makanya kalau kita mau minjemin duit, maaf ya, itu kan kadang-kadang ya rada-rada gimana gitu ya. Minjemnya kayak kucing. Pas giliran kita tagih, berubah kucingnya jadi harimau. Makanya kadang-kadang galakan dia yang punya utang sama kita yang punya duit ya. Iya. Padahal yang kita tagih kan duit kita bukan duit dia, bener gak kira-kira? Iya, betul. Makanya buat para orang yang punya utang, tolonglah bayar utang kita ya. Iya. Lah Bu, semuanya juga butuh duit, bener gak kira-kira? Nah itu. Jadi Ibu, Bu, Ya. Bu siapa tadi namanya? Ya, Bu itu dah pokoknya Bu itu ya. Bu Yanti ya. Sudah ya, kita jadikan pelajaran saja. Dan yakin Bu, segala kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ibu nolong orang kagak nolong balik nggak jadi masalah. Betul apa betul? Betul. Kita berbuat baik terus orang malah justru jelekin kita, kagak jadi masalah. Kita udah baik nih sama dia, misalkan maaf ya, kita lihat status dia susah banget. Karena asal update status itu cuman satu, makan susah. Nasi launya garam. Terus akhirnya kita komen, lah ngapa itu makan begitu doang? Iya kagak gablek duit. Ngerti kagak gablek duit apa kagak nih ya? Ini lagi-lagi bahasa, kagak punya duit ya. Ya udah akhirnya sama kita Ustaz David kita ajak makan, ayo ajak makan sini.
Kita makan apa? Kasih makan enak, kita bayarin ya kan. Tiba-tiba nggak lama kita berbuat kesalahan, dia ngatain kita. Bu, jangan diungkit kebaikan kita. Biarkan itu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pelajaran besok-besok kagak kita ajak lagi. Biarin dia mau makan nasi sama garang, biarin. Makan nasi sama piring-piringnya, biarin ya. Menjadi kuda lumping apa gimana itu kan ya. Yang penting tugas kita baik saja meskipun orang tidak baik kepada kita. Siapa contohnya? Manusia yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicaci, beliau dimaki, beliau dihina, bahkan maaf kebaikannya dibalas dengan apa? Keburukan, tapi beliau santai saja. Karena beliau yakin, ya Allah kalau memang niat saya karena Allah, insya Allah semuanya akan berbuah pahala. Amin Allahumma amin. Begitu kira-kira Ustaz David. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Banyak yang udah kita simak ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Ya tadi juga yang menarik ya di sini di ayat terakhir itu. Orang-orang yang beriman itu termasuk dalam golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir ya atau menolak ayat-ayat ini termasuk dalam golongan kiri. Tapi mereka akan masuk ke dalam neraka Ustadz ya. Dan nerakanya itu tertutup. Jadi alaihim narum muqsadah. Dan mereka dalam neraka tertutup. Artinya mereka nggak bisa keluar lagi dong kalau orang-orang seperti itu. Kalau bahasa orang kita benar-benar dikerangkeng. Dia mau apa Bu? Mohon maaf ya, mau keluar kagak ada yang bisa nolongin. Kalau kita umatnya Rasulullah SAW yang beriman, masih apa ya Bu? Masih ada kesempatan untuk masuk surga meskipun posisi kita di dalam neraka. Tapi hebatnya Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat tidak akan ridho apabila ada umatnya di dalam neraka. Dicari itu di keliling, mana umatku nih ya. Dicari, oh ada si Nani, kenapa masuk neraka? Dulu ngaji ngomongin ustadznya mulu. Bisa aja. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, udah banyak yang kita bahas hari ini. Surah Al-Balad ya, lengkap semuanya ya, sudah dibahas dengan detail dan jelas sejelas-jelasnya. Surah ke-90 ya dari Al-Quran, adanya di juz amma, juz 30. Nah, kali-kali masih ada yang tersisa yang ingin ditanyakan, silakan. Angkat tangannya ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Baik, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Uswatun Hasanah dari Majelis Taklim Al-Hijrah. Izin bertanya Ustadz. Silakan Ustazah. Apa yang bisa kita lakukan jika ada keluarga kita, anak perempuannya mendapatkan tindakan KDRT dari pasangannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini mau Ustadz Kafi. Ustadz Tamami, silakan Ustadz Tamami. Ya. Urusan yang keras-keras saya mulu Romana. Kalau beliau yang enak-enaknya udah biarin dah. Emang kebagian orang kurang ganteng begini. Ya. Baik. Yang pertama tentu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasehati di dalam kebaikan dan kesabaran. Bu, maaf ya, kalau kita ngelihat tetangga misalkan anak perempuannya di KDRT, sebenarnya kalau kita ikut masuk ke dalam situ bukan kita ingin ikut campur. Tapi apa salahnya kita untuk mengingatkan. KDRT kan memang sudah dilarang, agama melarang, negara pun apa? Melarang kan ya. KDRT, kekerasan dalam Rizky Tamami itu ya kan ya. Pinter bisa. Dalam rumah ya. Salah. Apa itu? Kurang duit. Nah, jadi tugas kita itu harus saling mengingatkan. Kalau bisa Bu, orang cara mengingatkan kan ada dua. Ya. Ada yang langsung, Ya. ada juga yang nanti-nanti dulu. Dia pengen lihat sikon dulu nih.
Ya. Karena ada orang yang gampang tersinggung, kalau misalkan langsung langsung diingatkan, ada juga yang memang ya selau-selau aja. Ya begitu ya Bu ya. Nah lalu bagaimana caranya? Ya sudah, kalau memang kita lihat tipe tetangga kita yang emang senang dinasehatinya setelah apa itu terjadi, kita panggil pelan-pelan. Cing, sini. Tadi ngapa itu anak di KDRT? Wah mending kalau dicubit sih nggak jadi masalah ya. Iya. Ini kadang-kadang mohon maaf ya Bu, dipukulin. Kalau pukulnya pakai sejadah enak, ini kadang-kadang pakai balok dipukulin. Ya Allah. Nah, karena juga mohon maaf ya Ustaz David, orang melakukan kekerasan itu kan bisa jadi karena emang udah kesel banget ya. Atau misalkan dia emang sayang cuman cara sayangnya beda. Zaman kita Bu, zaman kita kecil, zaman dulu dididik sama orang tua, kalau nggak sholat tuh apa biasanya kita? Dicubit. Cubit. Kalau bahasa Londonnya diempos. Tahu empos apa kagak ini ya maksudnya? Itu bahasa orang London tuh diempos tuh kan ya. Nah, itu KDRT apa bukan? Bukan. Karena orang tua kita cinta supaya kita menjadi orang yang sholatnya kejaga, ngajinya kejaga. Nah paham ya Bu ya? Nah kita kembali lagi. Kalau itu kita panggil, kenapa itu sampai KDRT? Oh begini anak saya begini. Kita jelasin. Kalau besok jangan begitu lagi, kesian. Apalagi anaknya misalkan yang di KDRT masih di bawah umur. Takutnya apa? Anak kalau udah di bawah umur Bu, biasanya gampang trauma. Iya. Justru nanti nggak sayang sama orang tuanya, nggak cinta sama orang tuanya. Justru makin apa? Makin kesel sama orang tuanya. Apalagi generasi kita dengan generasi sekarang agak beda. Iya. Betul nggak kira-kira tuh? Generasi kita dicubit, diempos, dipukul, apalagi tuh? Ya diomelin, ya dipelototin begitu sama bapak kita karena nggak ngaji. Kita memanut. Iya. Zaman sekarang nggak bisa begitu. Kita melototin anak melototin lek-lekan kita. Ya, bener gak kira-kira Bu? Nah begitu kira-kira Ustaz David yang bisa saya jawab. Baik Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Bu. Pak. Ya memang yang namanya KDRT dalam Islam memang gak ada ajarannya, gak ada aturannya ya. Kita harus menebarkan kasih sayang, menjelaskan pun dengan rahmah. Ya, berteguran, menegur pun dengan kasih sayang, mengingatkan pun dengan dasar kasih sayang ya, bukan untuk membenci, apalagi sampai menyakiti. Baik, saya mau tanya sama Ustadz Abdul Kafi. Iya. Pertanyaan saya tadi belum terjawab Ustadz mengenai yang pertama adalah kalau misalnya memaafkan, misalnya ada orang melakukan dosa yang berat banget, misalnya ada salah satu keluarga kita terbunuh, ya kan gitu kan. Tadi kan Ustadz bilang boleh memaafkan, ya kan. Nah, tapi seandainya, kan itu kan harus ada proses hukum. Betul. Seandainya kita memilih untuk tidak lewat proses hukum, di dalam Islam ada nggak aturannya? Apalagi dalam Islam kan ada hukum kisos yang ditakutkan sama orang, katanya kalau menegakkan hukum syariat itu menyeramkan. Padahal dari zaman kitab-kitab sebelumnya, kitab Musa, Nabi Musa, kitab Taurat ada namanya hukum an eye for an eye. Jadi mata dengan mata, jadi sama aja sebenarnya. Nah itu gimana? Apakah Islam mengajarkan harus potong tangan, harus sama-sama dibunuh? Atau yang lainnya, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang maaf memaafkan, ada satu kaidah yang Allah ajarkan melalui surah Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Ini 3 kaidah. Yang pertama, jadilah kita pemaaf. Suruhlah mereka untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah berpalinglah daripada orang yang bodoh. Ini kaidah yang sudah Allah ajarkan kepada manusia agar manusia mampu mengikuti koridor yang betul. Kalau ada orang salah maka maafkanlah. Kemudian suruhlah dia untuk berbuat baik. Kalau dia mohon maaf tuhmil, artinya ngelunjak, dalam arti sudah dimaafkan, sudah disuruh berbuat baik, bertaubat, tapi masih begitu, wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Al-Quran menyebutnya orang tersebut adalah orang yang bodoh. Maka berpalinglah kalau kasus levelnya sederhana. Tapi kalau kasus levelnya ini mencapai tingkat kisos, kan ada standarnya itu, ya kisos itu, ya. Ada nisabnya ya, baru mencapai kisos, tangan potong tangan ya sekian gram. Itu bagaimana? Itu juga ternyata boleh kita memaafkan kesalahan orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam peperangan pernah yang namanya bersumpah ingin membalas apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu,
yaitu memutilasi, mohon maaf punten bahasanya agak ini, memutilasi daripada jenazahnya Sayyidina Hamzah. Rasul menangis sejadi-jadinya dan bersumpah akan membalas 10 kali lipat yang mereka lakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Turun ayat, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Nabi Muhammad, kalau kamu pengen bales boleh, tapi balaslah yang semisal. Bunuh satu, jangan ditambah. Tapi kata Allah, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Tapi kalau kamu sabar, itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang bersabar. Jadi Islam itu Masya Allah rahmatan lil alamin. Pemaaf itu adalah sifat Allah. Mari kita ikuti sedalam apapun kita dizolimi. Insya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Kita dapat ilmu yang luar biasa sekali. Bukan cuman kita bicara memaafkan, bukan cuman bicara proses hukum, tapi kita juga bicara bagaimana kita pun juga bisa membebaskan orang dari sanksi hukum di dunia ini. Masya Allah, Islam mengajarkan yang luar biasa. Untuk itu di penghujung acara ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita, keselamatan bagi kita, dan dimampukan kita untuk menjalankan hidup kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Haji Abdul Kafi untuk memimpin doa. Silakan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala kesulitan Allah mudahkan. Amin. Dan juga segala kesusahan Allah berikan kelapangan dan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya ghani ya hamid ya mughni ya mu'id ya rahim ya wadud. Wa ya dzat taul wa ya dzal arsyil majid wa ya fa'alul lima yurid wa ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Ya Tuhan kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, hamba yang dhaif, yang banyak lalai kepadamu ya Allah. Oleh karena itu jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa mampu berusaha ingat, mampu berusaha untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan hal-hal yang halal, dengan hal-hal yang baik, sehingga kami mampu menjauhkan diri ini daripada perkara-perkara yang haram. Ya Allah, kami sadar hidup di dunia ini tidak lama ya Allah. Jadikanlah sisa umur pada hari ini ya Allah sebagai tebusan kami untuk menjadi hamba-hambamu yang taat. Jadikanlah sisa umur kami umur yang berkah, jauhkanlah daripada maksiat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma barik lana fi